pesta demokrasi yang bersih dari kecurangan hanya akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa negarawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustaminarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kalau kita lihat dukungan untuk Anies Baswedan tampaknya sekarang telah bisa membuat para pendukung Anies lega. Dukungan yang saya maksudkan ini adalah dukungan dari partai politik. 3 partai politik, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS, telah dengan resmi menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan dengan kuota suara ambang batas 20% presidential threshold telah terlampaui. Anies sekarang telah mendapat dukungan lebih dari 20%. Dan ini tentu membuat para pendukung Anies telah berhati lega. Dan Anies tentu sekarang telah resmi sebagai bakal calon presiden untuk didaftarkan nanti ke KPU sebagai calon presiden. Apabila pendaftaran di KPU telah dibuka. Dan kita melihat semenjak Anies Baswedan resmi mendapatkan tiket pencalonan dengan presidensial threshold telah melampaui 20%, dukungan suara rakyat kepada Anies tampak semakin tak terbendung. Kita melihat polling yang dilakukan ILC menunjukkan suara Anies memang sangat signifikan. Kalau kita tidak keliru, dari 19.000 yang ikut memberikan suara di polling LC itu 82% lebih diperoleh oleh Anies. Sisanya diperoleh oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ini suatu bukti bahwa memang dukungan rakyat kepada Anies Baswedan semakin tak terbendung. Akan tetapi, satu hal yang perlu diingat, jika nanti hal ini tidak teratasi, maka bisa dikatakan dukungan rakyat akan bisa menjadi sia-sia. Apa itu? Yang perlu diciptakan adalah pemilu yang bersih atau pesta demokrasi yang bersih, bersih dari segala bentuk kecurangan. Ini yang perlu diciptakan. Kalau nanti pemilu ini curang,
Kalau nanti pilpres ini curang, sangat besar kemungkinan perjuangan rakyat untuk menjadikan Anies pemimpin Indonesia untuk periode 2024-2029 besar kemungkinan akan terganjal. Kalau kita perhatikan, memang upaya untuk menghindarkan Indonesia dari kecurangan pemilu ini sangat-sangat perlu. Sangat-sangat perlu. Sebab kita melihat isu gerakan yang dilakukan oleh KPU RI kepada KPUD dalam upaya meloloskan sejumlah parpol dari verifikasi faktual baru lalu, itu suatu bukti bahwa memang perlu pilpres, pemilu legislatif dan pilkada tahun 2024 nanti bersih dari kecurangan. Kita melihat sekarang ini perlu semua komponen bangsa ini satu niat untuk pemilu ini tidak curang. Satu niat, satu usaha, satu perjuangan yang benar-benar sama untuk tercipta pesta demokrasi yang bersih dari kecurangan pada pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Kalau tidak sama, kita khawatir pemilu ini akan, pesta demokrasi nanti itu akan bisa bersih. Kita melihat sekarang ini, kendati pun Hadar Gumai telah memaparkan dugaan-dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual parpol baru lalu di DPR, dan bahkan kalau kita dengar sekaligus telah menyerahkan barang bukti yang betul-betul autentik, malah sampai kepada rekaman suara. Tetapi setelah begini lama, semenjak Hadar Gumai memaparkan itu di DPR, kita belum melihat gerakan DPR sampai sekarang menindaklanjuti laporan itu. Padahal sudah sangat begitu tampak di permukaan dulu bagaimana KPU RI memberikan instruksi, memberikan intimidasi, penekanan dan perintah kepada KPUD agar meloloskan sejumlah partai walaupun belum memenuhi syarat. Dan dari KPUD pun telah ada yang memunculkan ke permukaan persoalan ini. Dan kita juga melihat sudah sekian lama Hadar Gumai dari pemilu bersih itu melaporkan ke DKPP, tetapi sampai sekarang DKPP tampaknya belum juga bergerak tentang kecurangan baru lalu itu. Dan kalaulah kita di negeri ini belum lagi satu arah, satu tujuan, kompak seluruh elemen bangsa untuk menghindarkan kecurangan pemilu ini terjadi, tak khawatir kecurangan pemilu ini tetap akan terjadi. Apalagi sekarang ini KPUD di sejumlah provinsi dan kabupaten kota
telah diganti. Kalau penggantian ini hanya untuk memperkuat desain kecurangan, ini nanti akan semakin membuat kita jadi khawatir bahwa kecurangan pemilu bisa saja terjadi. Karena itu, memang tampaknya sekarang ini perjuangan bangsa ini yang paling getol haruslah perjuangan untuk menciptakan pesta demokrasi yang benar-benar bersih dari kecurangan, mulai dari pusat sampai ke daerah. Seperti dikatakan pengamat politik Ferry Ansari dan juga yang lain-lain, yang susahnya sekarang ini dari hulunya betul dulu isu berkembang tentang kecurangan terhadap verifikasi faktual parpol ini. Tadi KPU RI yang memerintahkan kepada KPUD. Tapi kalau misalnya daerah-daerah yang melakukan kecurangan, KPU RI getol, tegas untuk memberantas kecurangan, kita optimis kecurangan itu tidak ada. Tapi kalau KPU RI yang memulai, ini yang membahayakan betul. Apalagi dengan kondisi sekarang kita lihat DPR, DKPP, Bawaslu, tampaknya ya begitu-itu saja terhadap isu kecurangan ini. Kalau sudah begitu, KPU sebagai gerbong penyelenggara pemilu, jangan-jangan seperti merasa mendapat angin. Kalau itu yang terjadi, kekecewaan rakyat terhadap penyelenggaraan pemilu ini nanti benar-benar tidak akan bisa terelakkan. Dan pemilu kita nanti tidak akan punya arti sama sekali kalau yang diandalkan adalah kecurangan untuk memenangkan satu pasangan calon pilpres, untuk memenangkan satu partai dalam pemilu legislatif. Benar-benar nanti akan mengecewakan. Dan kita bukannya saja kembali ke era Orde Baru dah ini, tapi lebih jelek lagi kita daripada era Orde Baru. Sebab ini sudah terang-terangan. Isu tentang adanya rencana desain untuk memenangkan satu pasangan calon pada Pilpres 2024 nanti telah menggelinding, telah mengapung ke permukaan. Yang tidak dapat kita bayangkan nanti adalah kekecewaan rakyat. Jadi perlu sekarang ini rakyat mengetuk hati, DPR mengetuk hati, Bawaslu mengetuk hati, DKPP, dan juga mengetuk hati pemerintah dalam arti keseluruhan agar sama-sama punya niat, sama-sama punya usaha menciptakan pesta demokrasi yang bersih dari kecurangan untuk pesta demokrasi 2024 ini. Pesta demokrasi yang bersih dari kecurangan hanya akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa negarawan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.